Baik, saya share screen dulu. Ini sudah kelihatan PDF-nya? Terlihat, Pak. Ya, oke, terima kasih. Baik, sambil kita mulai. Jadi, minggu kemarin kita sudah bicara daya dukung tiang tunggal ya, baik metode statis, metode dinamis, dan metode loading test. Dimana kalau metode statis itu bisa berdasarkan data laboratorium, bisa menggunakan data lapangan. Dimana kalau data lapangan itu kita bisa menggunakan data sondir, bisa menggunakan data bor mesin NSPT. Nah, kalau menggunakan data sondir itu biasanya tidak ada masalah kalau untuk perhitungan, karena rumusnya itu aja. Jadi sondir itu adalah Qc atau konus dikali luas penampang bagi SF ditambah jumlah hambatan pelekat di HP atau TSF ya, tergantung bahasanya. Kalau di tabel sondir itu dikali, kalau JHP-nya sudah cm persegi itu dikali panjang tiang, tapi kalau masih per sentimeter itu dikali selimut dibagi SF. Jadi kalau sondir biasanya tidak ada masalah untuk rumusnya. Tinggal menentukan di mana posisi tiang dan apakah jumlahnya daya dukungnya memenuhi atau tidak. Kalau daya dukung tiang tunggal tidak memenuhi, jumlah tiangnya yang kita tambah. Itu nanti kita bicara tiang grup. Nah, berbeda dengan sondir, kalau daya dukung tiang panjang berdasarkan nilai SPT, ini rumusnya macam-macam. Nah, banyak rumusnya. Jadi, terserah kalian sebenarnya memakai rumus yang mana. Yang penting nanti disebutkan kalau SPT ini menurut rumus ini. Ini saya kasih contoh satu rumus dulu ya. Ini berdasarkan bahan milik Pak Adriani. Nanti setelah itu akan kita lihat beberapa rumus yang lain. Nah, jadi kita review sedikit. Daya dukung tiang panjang itu atau Q allowable adalah Q ultimate dibagi SF. Di mana Q ultimate-nya adalah tahanan geser tambah tahanan ujung. Dikurangi berat sendiri ya. Ini kurang berat sendiri di sini. Di mana kalau kita gambarkan, maka tahanan geser itu adalah yang di sini, yang di selimut tiang, yang di sisi, yang di lapisan antara, dan tahanan ujung P itu yang di bawah sini, yang lapisan pendukung. Nah, jadi jangan beban P. Ini untuk kasus tiang panjang. Kalau tiang bor, maka tahanan gesernya hilang. Jadi kalau tiang bor, Q allowable adalah P per SF langsung. Jadi kalau misalnya tiang panjang, friksinya ada. Kalau tiang bor, friksinya nggak ada. Itu untuk filosofi pembebanan. Sekarang SF-nya yang jadi masalah. Nah, SF-nya berapa? Biasanya kalau buat sondir, minimalnya itu kita pakai 3 dan 5. 3 dan 5, 3 untuk ujung, 5 untuk selimut. Itu kalau beban statis itu minimal ya. Tapi saya sendiri biasanya memakai lebih besar dari 3 dan 5 itu. Nah, ini ada faktor keamanan juga dari referensi yang lain. Kalau beban tetap, maka ujungnya 3, friksinya 4. Kalau waktu gempa 2, 3. Kalau untuk pelabuhan lebih besar dari 2,5. Kalau menurut SNI 8460 2017, SF fondasi dalam itu minimal 2,5 atau 2,5. Jadi kita pakai 3 dan 5 itu sudah masuk. Ini untuk SF. Nah, sekarang kita lihat daya dukungnya. Kalau tiangnya berat, contohnya tiang panjang beton, maka daya dukung izinnya, Q allowable-nya, sama dengan 1 per SF
Q ultimate dikurangi WS atau berat sendiri tiang atau berat efektif tiang yang dipindahkan tiang sama. Ditambah WS min W, berat tiang dan isian tiang. Tapi terkadang untuk memudahkan ini langsung Q allowable adalah Q ultimate min W dibagi SF. Ini kan min plus kan, hilang nih WS-nya. Jadi daya dukung izin adalah daya dukung ultimate dikurangi berat sendiri tiang dibagi safety factor. Kalau tiangnya ringan, contohnya tiang ringan apa? Contoh tiang dalam. Kalau tiang dalam biasanya kita tidak menghitung berat sendirinya, kita abaikan. Tapi kalau kayak tiang beton, nah itu mau nggak mau berat sendiri harus kalian masukkan. Kalau tiang ringan, contohnya tiang dalam, maka key allowable-nya adalah key ultimate dibagi SF langsung. Jadi key ultimate dibagi safety factor, di mana di situ adalah key ultimate kalau SPT adalah key D, nilai SPT di ujung dikali A, ditambah P kali sigma LI kali FI di sini. Nah, jadi kalau sondir itu friksinya itu langsung kebaca di alat sondir, di HP atau TSF. Untuk SPT, friksinya kita menggunakan korelasi, yaitu ini, sigma LI kali FI. Nah, dengan P ini adalah keliling penampangnya, keliling penampang tiang. Kalau A ini luas. Nah, sekarang tahanan ujung dulu. Kita sudah tahu kalau A itu adalah luas penampang. Jadi kalau SPT, tahanan ujungnya adalah P sama dengan D dikali A. Dengan D itu adalah menggunakan grafik ini. D per N, di sini panjang ekuivalen pemancangan ke dalam lapisan tanah per diameter tiang. Ini diagram perhitungan dari intensitas daya dukung ultimate tanah pada pondasi ujung. Nah, sekarang contoh. Misalnya kita menggunakan diameter 40 cm, panjang tiangnya kita pakai 8. Atau jangan 8 sih, panjang tiangnya 6. Kita pakai diameter 80 cm dengan panjang tiang 6 meter, maka 600, panjang tiang 6 meter adalah 600 cm, 600 per 40 itu ketemu 15. Jadi panjang ekuivalen pemancangan ke dalam lapisan per diameter itu contohnya tadi panjang per 600 per 40 ketemu 15, tarik ke sini. Nah, sekarang QD per N. Kita hitung dulu N-nya. N-nya adalah nilai rata-rata NSPT. Nilai rata-rata NSPT adalah N bar adalah N1 tambah N2 bagi 2. N1-nya adalah NSPT di ujung tiang. Jadi kalau misalnya tiangnya tadi 6 meter, N1 itu yang posisi nilai NSPT pas di 6 meter. N2 adalah NSPT rata-rata 4D dari ujung tiang ke atas. Nah, jadi N2 ini adalah rata-rata 4D dari ujung tiang ke atas. Contohnya tadi kalau kita menggunakan diameternya 40, maka 4 kali 40 adalah 1,6 meter. Jadi N2 itu adalah nilai rata-rata NSPT dari 6 kurang 1,2, 4,4. Dari 4,4 meter sampai ke 6 meter. Nah, itu di situ. Itu maksudnya rata-rata 4D dari ujung tiang ke atas. Jadi misalnya 6 dikurangi 4 kali 0,4 kan 4, 6 dikurangi 1,6 itu ketemu 4,4. Jadi nilai SPT dari 4,4 sampai ke 6 itu kita rata-ratakan. Itu jadi N2. Setelah itu maka N bar adalah N1 tambah N2 bagi 2. Nah, kalau sudah punya nilai N, misalnya tadi 15, ketemu garis ini. Ini kita tarik ke sini, kita ketemu QD per N adalah 30. QD per N adalah 30, maka QD sama dengan 30 dikali N bar tadi. Itu kayak gitu caranya. Jadi QD-nya nggak diketahui. Yang kita ketahui QD per N bar itu 30. N barnya kita dapat dari data SPT. Baru kita cari QD. Nah, setelah itu dapat QD, maka tahanan ujung QP adalah QD dikali A di sini.
Nah, itu kira-kira coba sambil dipahami dulu. Jadi N1 itu pas di bawah, kalau tiangnya 6 meter, N1-nya pas posisi 6 meter. Kalau enggak, ya yang paling mendekati. Kemudian N2 itu adalah dari 6 meter, kita kurangi 4D ke arah atas. Kalau tadi pakai diameternya 0,4, artinya 6 dikurangi 4 kali 0,4. 6 sama dengan 6 dikurang 1,6 sama dengan 4,4. Jadi dari data itu kalian lihat, mulai 4,4 sampai ke 6, itu ada berapa nilai SPT itu di rata-rata di situ. Itu untuk mendapatkan tahanan ujung. Nah, di sini N-nya bisa dilihat di situ, ini sama. Jadi tadi cuma penjambaran tadi aja catatannya, ini untuk menentukan panjang ekuivalen tadi. Oke, selanjutnya ini tadi untuk tiang pancang ya. Makanya muncul ada untuk tiang pancang, sehingga di sini ada muncul LIFI. Nah, sekarang kalau tiang dicor di tempat atau tiang bor. Kalau ini tadi untuk tiang yang dipancang, jadi dipukul. Karena dipukul muncul SPT kan, ya SPT mulai kedalaman berapa sampai ke berapa. Tambah padat. Nah, kalau dia dicor di tempat, maka artinya friksinya hilang. Kenapa? Karena kalau cor di tempat itu dilubangi dulu, masuk pasir, masuk besi tulangan, baru dicor. Biasa kayak gitu. Maka kalau dicor di tempat, perkiraan KID-nya adalah kalau kerikil N-nya lebih dari 50, maka KID-nya kita anggap sekitar 750 ton per meter persegi. Itu kalau kerikil, karena dia batu kan keras, jadi tinggi. Kalau misalnya lapisan pasir, N-nya lebih 30, maka kita anggap KID-nya adalah 300 ton per meter persegi di situ. Itu kalau pasir. Kalau lempung, maka KID-nya adalah 3 kali QU di sini. Di mana QU adalah kuat geser unconfined dari nilai UCT. Nah, makanya kalian belajar UCT. Dari UCT kan dapat nilai QU. Jadi kalau misalnya ada punya data QU, hasil tanah keras, 3 kali QU per KID sama dengan 3 kali QU di situ. Dari harga UCT-nya atau di situ. Ini kalau posisinya dicor di tempat ya, bukan dipancang. Kenapa? Karena kalau dipancang itu ada friksi dan tanahnya tambah padat. Kalau cor di tempat itu langsung misalnya 6 meter, cor 6, di bor dulu 6 meter, langsung dicor di situ. Friksinya nggak ada. Jadi yang kalau dicor itu sama kayak borpal, cuman mengandalkan tahanan ujung. Tahanan ujung ya sama kayak UCT. UCT itu kan kiri kanan di loss kan, cuman berapa kekuatan ujung aja. Nah, jadi kalau misalnya untuk lempung, tahanan ujungnya KID adalah 3 QU, di mana QU adalah kuat geser unconfined, satuannya ton per meter persegi. Nah, sekarang friksinya gimana? Saya sudah bilang tadi, kalau disondir friksinya kelihatan kan ya, kebaca langsung. Nah, tapi kalau untuk SPT kita harus menggunakan korelasi. Kenapa? Karena nggak kebaca. Jadi, tahanan geser tiang berdasarkan SPT, RF adalah P kali L kali F, di mana P kali L itu adalah luas selimut. Keliling tiang kali panjang tiang itu luas selimut tiang. Dikali F, F itu adalah intensitas gaya geser. Berapa besarnya F? Tinggal lihat tanahnya pasir apa lempung. Nah, kalau misalnya tanahnya pasir, tiang pracetak atau precast yang dibor, maka nilai satuan intensitas gaya geser atau F-nya adalah N per 5. Dan harus lebih kecil sama dengan 10. Jadi misalnya SPT-nya kita ketemu SPT-nya misalnya contoh 50, SPT-nya contoh 60, dibagi 5 kan ketemu 12. Maka yang kita gunakan 10 di sini. Tapi kalau misalnya SPT-nya 10, bagi 5, 2, kita gunakan RF-nya pakai
F-nya intensitasnya maka 2. Itu di situ maksudnya. Kalau cor di tempat, maka nilai F-nya adalah kalau pasir, N per 2 harus lebih kecil dari 12. Kalau N per 2-nya lebih besar dari 12, kita maka nilai F-nya adalah 12 di situ. Nah, tanah kohesif, tanah lanau lempung, bisa menggunakan nilai C atau menggunakan nilai N. Nilai C ini maksudnya nilai kohesi. Jadi kalau misalnya tanah lempung ada kohesinya, intensitas gaya geser ini sama dengan kohesi, kita anggap. Atau bisa menggunakan korelasi dari nilai SN-SPT dengan catatan harus lebih kecil dari 12. Kalau tiangnya cor di tempat, tanah kohesi, maka tinggal kohesi bagi 2 atau NSPT bagi 2 harus lebih kecil dari 12. Jadi kalau misalnya ada hasilnya yang lebih di sini lebih 10, ya kita pakai 10. Lebih 12 pakai 12. Maksudnya kayak gitu. Nah, ini ada contoh soal. Ini tiangnya pipa tiang baja diameter 80 cm ya. Sampai di kedalaman di sini adalah 32 meter. Nah, lihat sini. Tiang yang dihitung, ini 32 meter kedalamannya. Lihat harga NSPT di sini. Di 32 meter sini, NSPT-nya itu adalah 39 di ujung N1. Nah, tadi kan N1 di ujung, N2 4D ke atas. Sekarang kita lihat. N2 D-nya 8. 4 kali 8 itu 3,2. 4 kali 8 itu 3,2. 39 kita kurangi 3,2. Nah, berapa? 39, kok 39? 32, sorry ini. 32 meter kita kurangi 3,2. Ketemunya 32 meter dikurangi 3,2. Ketemunya adalah 28,8. 28,8 taruh di sini. Nah, kita lihat 28,8 oh di sini. Maka kita lihat SPT-nya ada berapa? Mulai 32, 34, ini kan 39 di ujung ya. 34, 29, 24 nih. Sampai di posisi 20, ini kan 30, 29-nya kan tengah. 28,8 posisi kurang kira-kira di 34 ini. Maka N2-nya adalah 24 tambah 39, 24 tambah 29 tambah 34 tambah 39 bagi 4. Dia rata-rata. Sama dengan 31,5. Nah, maka N bar-nya adalah 39 tambah 31,5 bagi 2 ketemu 35. Nah, kita sudah dapat ini adalah 35 N bar-nya dari data ini. Maka kita hitung ini kalibrasi harga N, 35 kan di sini. Sorry, 3 kan 35 sini, posisinya N35 tengah. Maka di sini kedalamannya tadi kita tahu dia 32. Nah, jadi ini kedalaman 32 tadi sini. Ini 32 kan 39. SPT-nya 32, 39, N-nya 35. Maka KID tadi bisa menggunakan grafik, bisa menggunakan hitung. Nah, kalau misalnya mau pakai hitung, maka ini kita hitung. L-nya tadi ketemu nih 39 sampai ke 35 kita garis ke sini, tarik ke atas. Ketemu sampai motong garis miring ini, tarik lagi ke sini, kita cerminkan, maka ketemu L korelasinya adalah 1,6 di sini. Nah, ini L. Panjang ekuivalennya. Jadi ini berapa? Ini misalnya ketemu 0,8 kali 2 langsung 1,6. Artinya kalau bikin gambar ini harus skalatis ya. Nah, jadi tadi berapa Pak? Gambar aja. Kedalamannya 32 garis. Ini hasilnya. 39. N barnya ketemu 35, tarik ke sini, tarik ke atas. Maka ketemu 0,8 dikali 2, dicerminkan ketemu sini. Jadi L-nya di sini ketemu 1,6, diameternya 0,8. L per D-nya adalah 2 di sini. KID per N bar tadi ketemu dari L per D 0,2 ambil dari L per D 0,2 di sini. Kemudian lanjut kita tahu KID per N adalah 8 dari grafiknya. Maka KID adalah 2
QD adalah 8 dikali N barnya tadi 35, ketemu QD-nya 280. Yang ke sini tadi. Nah, sini. Ini kan QD per N di sini. Kita ketemu QD-nya adalah 280 di situ. Maka tahanan ujungnya QD dikali A adalah 280 dikali 1/4 pi D kuadrat. Karena luas lingkarannya 1/4 pi D kuadrat, luas tiang panjangnya. Maka ketemu di sini tahanan ujung untuk soal ini itu adalah 140 ton. Karena di sini QD-nya ton per meter persegi, luasnya meter persegi, maka di sini ketemunya QD-nya adalah ton, 140 ton. Di situ. Ini kita sudah dapat tahanan ujung. Kemudian kita hitung gesekan. Nah, gaya gesek ini kita golongkan per lapisan tanah. Pertama, tanah lapisan lanau berpasir. Lanau berpasir, kedalamannya 4-6, maka rata-rata N-nya 3,3, FI-nya 3,3, ketebalannya 2, kita dapat LI kali FI-nya adalah 2 dikali 3,3. Ketemu, jadi tanah lanau berpasir, LI kali FI-nya 2 kali 3,3 ketemu 6,6. Di bawah pasir, di kedalaman 6-24, ada lempung berlanau. Sebal 18 meter. Maka rata-rata N-nya adalah 5,4. Rata-rata N itu jadi kalian lihat ya dari misalnya 6-2,4 ada 5 nilai N, jumlahkan bagi 5. Itu langsung kayak gitu. Maka 18 kali 5,4 ketemu 97,2. Selanjutnya di bawah lempung ada pasir halus. Dari 24-30 ketemu 6 meter. SPT-nya 19, NSPT. Maka FI-nya ketemu 3,8. Langsung dikali 22,8 sampai di bawahnya. Kemudian sigma LI kali FI-nya itu kita jumlahkan. Nah, FI ini dari mana? FI ini ya dari sini. Kalau pasir, N-nya bagi 5. Kalau lempung, langsung ambil nilai N di situ. Nah, kalau sudah dapat tahanan ujung, dapat lekatan. Jadi tahanan ujungnya adalah P kali sigma LIFI 0,8 kali 3, keliling lingkaran kan, PR, P-nya 3,14, 2PR atau P kali D ya, keliling lingkaran ya. 2PR atau P kali D, maka 3,14 dikali 0,8 dikali 140,2 ketemu 350 ton. Itu friksinya atau selimutnya. Ultimate-nya adalah QP tambah QF. 140 tambah 350 sama dengan 490 ton. Ini ultimate. Daya dukung izinnya adalah Q ultimate dibagi SF. Q allowable sama dengan Q ultimate per SF adalah 490 dibagi 3 ketemu 160. Nah, ini adalah Q allowable untuk tiang SPT. Oke, ini tugasnya nggak usah. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, silakan untuk daya dukung SPT. Ini cuma satu macam rumus ya, seperti saya bilang tadi rumusnya banyak. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Oke, kalau nggak ada saya kasih lihat contoh rumus yang lain. Selain rumus ini, ada beberapa rumus juga, contoh yang saya gunakan waktu menghitung jembatan Tanipah itu yang ini. Nah, biasanya dari beberapa rumus SPT itu kita cari yang lebih kecil yang mana. Nah, kalau waktu mengerjakan Tanipah sama Pak Yulian sama Ibu Ade, itu saya menggunakan rumus ini.
Daya dukung izin menurut SPT adalah A kali Q ultimate tambah K kali sigma LIFI per SF. Sama kan ya? Nah, sigma LIFI-nya di sini. Yang beda adalah menentukan Q ultimate-nya di sini. Kalau tadi kan pakai yang N bar sama QD. Kalau ini langsung dihitung Q ultimate-nya adalah 40 kali N action. Di mana N action-nya adalah N koreksi yaitu 15 tambah setengah N min 15. Ini untuk SPT-nya lebih dari 15. Kalau kurang dari 15 langsung pakai N, nggak apa-apa. Nah, di sini sama. Ketemu daya dukungnya, ultimate-nya adalah luas penampang dikali ke ultimate tambah tambah keliling kali sigma LIFI. Ini sigma LIFI-nya. Keliling penampangnya 1,277, A-nya 0,13, maka P ultimate atau Q ultimate-nya adalah 0,13 kali 7.000, 7.000 dari sini. Nah, ditambah 1,277 dikali 977,5, ketemu 215,827 ton. Nah, kalau misalnya kita punya sondir, punya SPT, maka kita cek dua-duanya. Kayak ini ada data sondir, saya hitung sondir. Sondirnya pakai konus kali luas bagi 3 tambah TSF. TSF kali F bagi 5 atau JHP. Ketemu sondirnya ultimate-nya 64,885, SPT-nya ketemu 215. Nah, sorry, di sini ini allowable ya, yang ini. Yang ini, pakai yang bawah ini. Nah, ini yang sudah friksinya kerja. Jadi sondirnya ketemu 211,263, SPT-nya ketemu 215,2827, maka dari dua nilai ini pakai nilai daya dukung yang lebih kecil. Nah, jadi pakai sondir 211. Ini contoh rumus satu rumus. Kalau di tim TABG Kota Banjarmasin biasanya menggunakan rumus yang lain lagi. Nah, ini contoh. Kapan Pak dari kemarin belajar ngitung apakah itu akan kepakai di lapangan? Nah, jelas akan kepakai, bukan cuma sebagai perencana. Saat ini di Kota Banjarmasin, kalau kalian mau mendesain atau mendirikan bangunan, maka harus melalui sidang TABG atau sidang tim ahli bangunan gedung. Nah, ini adalah waktu saya diminta di hire, disewa oleh Meratus. Jadi waktu sidang tim ahli bangunan gedung itu kalian harus mempertahankan atau mempertanggungjawabkan perhitungan kalian. Ini contoh kemarin Juli waktu mendesain kantor Meratus di Yosudarsa Banjarmasin. Nah, ini perhitungan pertama, setelah perhitungan ada revisi, kemudian revisi kita tambahkan revisi lagi, ditanggapi. Kemudian ada pernyataan akan bertanggung jawab, jadi nggak main-main ya sebenarnya hal-hal kayak gini. Nah, ini saya tanggung jawab, saya tanda tangan di atas materai bahwa menyatakan laporan ini sudah sesuai SNI 8460. Ini SKA saya diminta, SKA ahli. Nah, di sini menggunakan rumus milik Meyerhoff dan SNI 4153 2008. Hitung berapa nilai daya dukung berdasarkan NSPT-nya, nah N60. Kemudian dicoba juga menurut Meyerhoff and Basara. Nah, dicoba kayak gini. Dilihat yang lebih kecil yang mana. Nah, ini contoh. Jadi dibikin di Excel kayak gini aja. Ini contoh yang Meyerhoff. Nah, langsung input N-nya berapa dan lain-lain. Jadi kalau SPT itu ada banyak rumus. Tinggal kalian mau pakai rumus yang mana. Yang penting disebutkan rumus ini menurut ini SF-nya sudah pas, nggak masalah. Oke, sampai sini silakan. Ada yang mau ditanyakan? Jadi kapan menggunakannya ya kalau kalian jadi perencana iya. Terus kalau jadi kontraktor sekarang harus bisa ngitung juga. Karena nanti kalau ada perubahan desain dan lain-lain kontraktor yang menghitung, terus sidang TABG nanti konsultan perencana yang menghadapi. Kalau sudah di sidang TABG ya kayak sidang skripsi, mempertanggungjawabkan laporan perhitungan.
Silakan, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke. Sepertinya belum ada, Pak. Oke, kalau gitu untuk minggu depan itu ada contoh perhitungan, saya taruh ya. Terus ada tugasnya. Silakan kalian pelajari contoh minggu depan, jadi kita nggak online. Silakan kalian pelajari contoh perhitungan yang saya berikan. Kalau mau pakai rumus yang lain silakan kerjakan soal itu sebagai UTS kalian. Ya. Silakan mulai sekarang kalian bisa lihat tugasnya sudah ada, tugas buat minggu depan. Silakan kalau mau dikerjakan duluan, tapi ngumpulnya tetap minggu depan. Jadi minggu depan UTS, kita nggak ketemu di kelas dulu. Silahkan kalian pelajari contoh soal itu dan kerjakan tugasnya. Kalau kalian mau menggunakan rumus yang berbeda dengan yang di contoh soal, silahkan. Oke. Jelas ya minggu depan ya. Jadi minggu depan kita nggak online. Silahkan kalian kerjakan itu UTS-nya nanti. Oke, kalau nggak ada saya stop record dulu.